Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, Mas Mbak. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita di pertemuan ke-15 ya, membahas tentang materi konflik, manajemen konflik, dan negosiasi. Mas Mbak semua, kita pastinya secara logika kata konflik itu pastinya sesuatu yang ke arah negatif. Akan tetapi di sini nanti kita bahasnya ya dari pengertian konfliknya, manajemen konfliknya ya, dan negosiasi. Mas Mbak semua, konflik itu berasal dari kata kerja, yaitu yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, bisa juga kelompok, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya ya. Jadi mas-mas semua, pastinya yang terbenak di dalam diri kita kata konflik itu pastinya hal yang negatif ya. Nah, inilah perlu kita pelajari di mata kuliah perilaku organisasi dari konflik itu sendiri ya, kemudian nanti dari manajemen konfliknya dan negosiasi, mas-mas semua ya. Kemudian ada beberapa pengertian konflik menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Takwiri dalam Neutron dan Davis 1977, konflik merupakan warisan kehidupan sosial yang boleh berlaku dalam berbagai keadaan akibat daripada berbangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi, dan pertentangan di antara dua pihak atau lebih pihak secara berterusan. 2. Menurut Gibson et al. Ya, 1997 halaman 437, hubungan selain dapat menciptakan kerjasama, hubungan saling tergantung dapat pula melahirkan konflik. Hal ini terjadi jika masing-masing komponen organisasi memiliki kepentingan atau tujuan sendiri-sendiri dan tidak bekerja sama satu sama lain. Kemudian setelah kita mengetahui ya pengertian konflik dari beberapa para ahli, kita lihat dari faktor penyebab konflik ini ada bermacam-macam, mas mbak semua. Maka kita lihat dari faktor penyebab konfliknya, itu kita lihat dari saling bergantungan. Saling bergantungan dalam pekerjaan terjadi jika dua kelompok organisasi atau lebih saling membutuhkan satu sama lain guna menyelesaikan tugas. Maka kita lihat dari yang pertama, yaitu perbedaan tujuan. Perbedaan tujuan yang terdapat di antaranya satu bagian dengan bagian yang lain yang tidak sepaham bisa menjadi faktor penyebab munculnya konflik. 2. Perbedaan persepsi atau pendapat dalam hal menghadapi suatu masalah. Perbedaan persepsi yang ditimbulkan inilah yang menyebabkan munculnya konflik. Jadi bisa dilihat dari perbedaan tujuannya, perbedaan pendapatnya, itu akan menimbulkan konflik. Ketika tujuannya itu sama ya, itu pastinya tidak akan menimbulkan konflik atau pendapatnya sama. Tetapi kita lihat di sini penyebab konflik itu dilihat dari juga dari tujuannya, dilihat dari pendapatnya yang berbeda-beda ya, maka ini akan muncullah konflik. Kemudian pada
Pada hakikatnya, terdapat dua pandangan utama yang mengenai konflik, yaitu yang pertama adalah pandangan tradisional. Ya, setiap konflik akan mengganggu kerjasama untuk mencapai tujuan organisasi. Karena itu konflik selalu mengandung pengertian negatif, ya, jelek dan destruktif. Tanggung jawab manajemen adalah mencegah timbulnya konflik. Nah, Mas Mbak semua, tadi yang Bu Siti sampaikan bahwa yang kita ketahui biasanya yang sudah menjadi hal yang familiar, ya, kata konflik itu pastinya pengertian yang negatif, tetapi tidak seperti itu juga, ya. Kemudian kita lihat dari pandangan interaksional. Di sini konflik itu memberikan dorongan terjadinya perubahan dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Tanpa konflik, suatu organisasi itu akan statis, apatis, dan tidak tanggap. Namun, agar konflik dapat fungsional, maka harus terkendali. Ya, perlu Anda ingat bahwa konflik itu tidak selamanya negatif, tetapi konflik juga, nah, ini akan menjadi sesuatu yang positif. Karena apa? Akan terjadinya adanya perubahan di dalam pengambilan keputusan yang lebih baik, seperti itu. Kemudian untuk manajemen konflik. Manajemen konflik merupakan serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik. Manajemen konflik ini sangat berpengaruh bagi anggota organisasi. Pemimpin organisasi dituntut menguasai manajemen konflik agar konflik yang muncul berdampak positif untuk meningkatkan mutu organisasi. Inilah fungsinya di dalam manajemen konflik, Mas Mbak semua. Di mana manajemen konflik ini pastinya, ya, sangat akan berpengaruh di dalam organisasi. Maka di dalam anggota tersebut, pemimpin organisasi itu diharapkan bisa menguasai manajemen konflik yang muncul, ya, di organisasi tersebut, agar pastinya ketika bisa menguasai itu nanti akan meningkatkan mutu organisasi tersebut, gitu ya. Oke, setelah kita memahami dari manajemen konflik, kita lihat juga dari manajemen konflik ini termasuk pada suatu pendekatan yang berorientasi pada proses yang mengarahkan pada bentuk komunikasi, termasuk tingkah laku, ya, dari pelaku maupun pihak luar, dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan dan interpretasi bagi pihak luar yang di luar berkonflik. Ini sebagai pihak yang ketiga. Yang diperlukannya adalah informasi yang akurat tentang situasi konflik. Hal ini karena komunikasi efektif di antara pelaku dapat terjadi jika ada kepercayaan terhadap pihak ketiga. Demikian sebaliknya, jika konflik tersebut hanya memuaskan individu saja, tetapi menurunkan kinerja kelompok, maka konflik tersebut disfungsional, ya. Kemudian upaya penanganan konflik sangat penting dilakukan. Hal ini disebabkan karena setiap jenis perubahan dalam suatu organisasi cenderung mendatangkan konflik. Perubahan institusional yang terjadi, baik direncanakan atau tidak hanya berdampak pada perubahan struktur dan personalia, tetapi juga berdampak pada terciptanya hubungan pribadi dan organisasional yang berpotensi menimbulkan konflik.
Di samping itu, jika konflik tidak ditangani secara baik dan tuntas, maka akan mengganggu keseimbangan sumber daya yang menegangkan hubungan antara orang-orang yang terlibat. Untuk itulah diperlukannya upaya untuk mengelola konflik secara serius agar keberlangsungan suatu organisasi tidak terganggu. Inilah Mas Mbak semua di dalam penanganan konflik, di mana penanganan konflik ini akan pastinya ya agar nanti untuk keberlangsungan organisasi itu biar tidak terganggu seperti itu. Kemudian kita lihat dari Stoner mengemukakan 3 cara dalam pengelolaan konflik, yaitu yang pertama, merangsang konflik di dalam unit atau organisasi yang prestasi kerjanya rendah karena tingkat konflik yang terlalu kecil. Termasuk dalam cara ini adalah minta bantuan orang luar, ya, menyimpang dari peraturan, menata kembali struktur organisasi, menggalakkan kompetisi, memilih manajer yang cocok. Kemudian 2, meredakan atau menumpas konflik jika tingkatnya terlalu tinggi atau kontraproduktif. 3, menyelesaikan konflik. Ya. Kemudian kita lihat dari metodenya. Ya. Metode penyesuaian konflik yang disampaikan Stoner ini adalah dominasi dan penguasaan. Hal ini dilakukan dengan cara paksaan, perlunakan, penghindaran, dan penentuan melalui suara terbanyak. Kemudian kompromi, kemudian juga pemecahan masalah secara menyeluruh. Maka konflik yang sudah terjadi juga bisa diselesaikan lewat perundingan. Cara ini dilakukan dengan melakukan dialog terus-menerus antar kelompok untuk menemukan suatu penyelesaian maksimum yang menguntungkan kedua belah pihak. Melalui perundingan, kepentingan bersama dipenuhi dan ditentukan penyelesaian yang paling memuaskan. Kita lihat dari gaya perundingannya, Mas Mbak semua. Gaya perundingan untuk mengelola konflik dapat dilakukan dengan cara yang pertama, yaitu pencairan, yaitu dengan melakukan dialog untuk mendapatkan suatu pengertian. 2, keterbukaan. Pihak-pihak yang terlibat bisa jadi pihak terbuka, apalagi jika konflik yang terjadi dalam hal-hal sensitif dan dalam suasana yang emosional. Ya. 3, belajar empati, yaitu dengan melihat kondisi dan kecemasan orang lain sehingga didapatkan pengertian baru mengenai orang lain. 4, mencapai tema bersama. Pihak-pihak yang terlibat dapat dibantu dengan cara mencari tujuan-tujuan bersama. Kemudian yang keempat, ini adalah menghasilkan alternatif. Hal ini dilakukan dengan jalan mencari alternatif untuk menyelesaikan persoalan yang diperselisihkan. 5, menanggapi berbagai alternatif. Setelah ditemukan alternatif-alternatif penyelesaian, hendaknya pihak-pihak yang terlibat dalam konflik mempelajari dan memberikan tanggapan. 6, mencari penyelesaian. Sejumlah alternatif yang sudah dipelajari secara mendalam ini dapat diperoleh suatu konsensus untuk menetapkan suatu penyelesaian. 7, membuka jalan buntu. Kadangkala ditemukan jalan buntu
sehingga pihak ketiga yang objektif dan berpengalaman itu dapat diikutsertakan untuk menyelesaikan masalah. 8. Mengikat diri kepada penyelesaian ya di dalam kelompok. Setelah dihasilkan penyelesaian yang disepakati, pihak-pihak yang terlibat dapat memperdebatkan dan mempertimbangkan penyelesaian dan meningkatkan diri pada penyelesaian itu. 9. Mengikat seluruh kelompok. Tahap terakhir dari langkah penyelesaian konflik adalah dengan penerimaan atas suatu penyelesaian dari pihak-pihak yang terlibat konflik. Maka kita lihat dari model penanganan konflik yang lain juga disampaikan oleh Sondang, yaitu dengan cara tidak menghilangkan konflik, namun dikelola dengan cara yang pertama itu bersaing, 2 kolaborasi, 3 mengelak, 4 akomodatif, 5 kompromi. Kemudian setelah kita itu membahas ya Mas Mbak semua mengetahui dari konflik itu, kemudian manajemen konflik. Nah, sekarang kita harus mengetahui juga negosiasi. Negosiasi adalah sebuah bentuk interaksi sosial saat pihak-pihak yang terlibat itu berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan, di mana negosiasi ini merupakan suatu proses saat dua pihak itu mencapai perjanjian yang dapat memenuhi kepuasan semua pihak yang berkepentingan dengan elemen-elemen kerjasama dan kompetisi. Diharapkan pastinya Mas Mbak semua di saat terjadinya konflik itu tadi ya, kemudian konflik itu kita ada konflik itu yang timbul ya, pastinya konflik itu bersifat yang kaitannya secara tradisional itu negatif, tetapi ketika kita itu di dalam organisasi, konflik itu juga bisa bersifat positif karena nanti pastinya akan membawa perubahan ya, agar terjadi sifat-sifat yang pastinya itu nanti berkompetitif seperti itu. Nah, di mana negosiasi ini pastinya untuk menjadi pihak-pihak di dalam menyelesaikan di dalam perbedaan ya dan bertentangan itu. Maka kita lihat ada beberapa tujuan Mas Mbak semua dari sebuah negosiasi dalam bisnis. Tujuannya yaitu antara lain yang pertama untuk mendapatkan atau mencapai kata sepakat yang mengandung kesamaan persepsi, saling pengertian dan persetujuan. 2. Untuk mendapatkan atau mencapai kondisi penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi bersama. Kemudian 3, itu untuk mendapatkan atau mencapai kondisi saling menguntungkan di mana masing-masing pihak merasa menang, win-win solution. Di mana Mas Mbak semua kita lihat dari dalam tujuan di negosiasi ini, di dalam bisnis, di dalam organisasi Mas Mbak semua itu pastinya kita lihat ya untuk mencapai kesepakatan, kemudian kesamaan persepsi, kemudian juga saling menguntungkan ya, agar terjadinya pastinya Mas Mbak semua untuk semua pihak itu merasa menang atau win-win solution ini tadi ya. Inilah tujuan dari sebuah negosiasi. Kemudian pastinya selain mempunyai tujuan Mas Mbak semua, negosiasi itu juga mempunyai manfaat. Manfaat yang diperoleh dari sebuah proses negosiasi di dalam pengertian bisnis ini bisnis resmi antara lain, yaitu untuk mendapatkan atau
menciptakan jalinan kerjasama antar badan usaha atau institusi ataupun perorangan untuk melakukan suatu kegiatan atau usaha bersama atas dasar saling pengertian. Kemudian dalam sebuah perusahaan, sebuah proses negosiasi akan memberikan manfaat untuk menjalin hubungan bisnis yang lebih luas dan juga untuk mengembangkan pasar yang diharapkan memberikan peningkatan penjualan. Kemudian untuk melakukan sebuah negosiasi, terdapat keterampilan dasar yang dapat digunakan saat sedang bernegosiasi, yaitu keterampilan-keterampilan dasar dalam bernegosiasi. Itu yang pertama, ketajaman pikiran, 2 sabar, 3 kemampuan beradaptasi, 4 daya tahan, 5 kemampuan bersosialisasi, 6 konsentrasi, 7 kemampuan berartikulasi. Nah, inilah Mas Mbak semua ketika kita di mana contoh kasus konflik organisasi. Ya, ini bisa Anda pelajari dan Anda bisa mengetahui di mana kasus konflik organisasi ini pastinya kita ambil dari sisi yang positif dan dinamisnya, ya. Kalau memang orang itu berbeda cara pandang, tetapi itu bukan perbedaan, ya. Kita lihat di mana Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ini Yulkarnain mengakui jika dalam menyusut kasus Hambalang itu terjadi perbedaan pendapat di antara pimpinan. Tetapi kita lihat di sini adalah konflik yang positif, Mas Mbak semua, ya. Nah, kemudian pastinya kita bisa melihat ya dari contoh di mana contoh konflik yang positif itu tadi. Mas Mbak semua, setelah kita mempelajari dari konflik itu apa, kemudian manajemen konflik dan negosiasi, Mas Mbak semua, silahkan Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar. Yang pertama, jelaskan pengertian konflik dan manajemen konflik. 2. Jelaskan tujuan negosiasi dalam bisnis. Mas Mbak semua, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa presensi disiapkan untuk pertemuan ke-15 di pagi hari ini. Mas Mbak semua, di mata kuliah perilaku organisasi ini pastinya di materi konflik, manajemen konflik, dan negosiasi ini akan banyak memberikan Anda itu pengertian bahwa konflik tidak selamanya negatif. Konflik di dalam organisasi ini akan bersifat positif untuk mencapai tujuan dan pastinya akan menimbulkan sesuatu yang akan sangat luar biasa ya di dalam pengambilan keputusan. Oke Mas Mbak semua, terima kasih atas perhatiannya ya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.